warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wa afdalus salati wa atammut taslimi ala sayyidina wa nabiyyina wa habibina wa syafi'ina wa maulana Muhammad. Rahmatihi tabaraka wa ta'ala lil alamin wa syafa'atihi jalla wa ala lil khalqi ajma'in. Allahumma salli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammad. Allahumma salli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammad. Allahumma salli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammad. Al-Fatihi lima ughliqa wal khatimi lima sabaqa. Nasiril haqqi bil haqqi wal hadi ila siratikal mustaqim. Sallallahu alaihi wa ala alihi wa ashabihi haqqa qadrihi wa miqdarihi al-azim. Wa ba'du. Faya ibadallah usikum wa nafsi bitaqwallah faqad fazal muttaqun. Yaqulullahu tabaraka wa ta'ala fil Qur'anil Karim, a'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Qul bi fadlillahi wa bi rahmatihi fabidzalika falyafrahu huwa khairum mimma yajma'un. Sadaqallahul aliyyul azim. Para jamaah yang mulia dan segenap umat junjunan alam Kangjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam yang sangat beruntung, umat yang terbaik, umat yang sangat mulia, umat yang sangat besar harapan semuanya menjadi ahli keselamatan, kebahagiaan, kemuliaan yang abadi di surga. Terkhusus para ulama dan para habaib yang kita junjung tinggi, yang kita cintai, dan juga aparat pemerintahan daerah, wilayah, desa Sayati, Kecamatan Marga Asih, Kabupaten Kecamatan Margahayu, Kabupaten Bandung, yang mana Bapak Kepala Desanya juga hadir bersama kita, dan beliau salah satu murid Peskil Asyifa wal Mahmudiyah pesantren lama ya, 3 hari. Alhamdulillah. Tapi jika Allah menghendaki, walaupun hanya sesaat, keberkahannya melimpah. Alhamdulillah. Alhamdulillah. Mudah-mudahan Bapak Kades kita dan semua perangkat desa dan masyarakatnya semuanya penuh dengan berkah. Semuanya dihujani oleh Allah dengan rahmat, dengan rizki, dengan nikmat. Dijauhkan dari segala bala, dari segala musibah, dari segala fitnah. Dijauhkan dari segala penyakit dan wabah. Semoga segala permasalahannya di desa ini dapat pertolongan Allah
ya, digampangkan dalam menanganinya, dikasih solusi terbaik oleh Allah Ta'ala. Bapak kadesnya dan keluarga besarnya dan perangkat desanya dipanjangkan umur dengan penuh rahmat dan keberkahan, penuh rizki dan kenikmatan. Terkhusus panitia penyelenggara acara yang agung ini, acara yang sudah merupakan rutinitas, ya, setahun maulid di sini, ya, sekali, peringatan Isra Miraj sekali, itu minimal. Jadi umat Islam, ya, mengadakan acara seperti ini minimal 2 kali, yaitu acara maulidan dan acara rojaban. Jangan sampai tidak, ya, diusahakan. Kenapa? Karena dengan 2 acara itu hati umat ini akan terus tetap terjaga ikatannya, ikatan cinta, ikatan keyakinan, ya, ikatan pengagungan, ikatan kerinduan, ikatan ketaatan kepada junjungan alam Kangjeng Nabi Muhammad SAW. Dan itu akan menjadi benteng yang kokoh bagi keimanan umat kepada Rasulnya. Akan menjadi motor, ya, yang mendorong semangat dalam mengikuti sunnah-sunnah nabinya dan terus menggugah kerinduan, membangkitkan kecintaan, pengagungan terhadap Kangjeng Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Jadi agama akan terjaga selama masih ada acara maulidan dan acara rojaban. Karena 2 acara itu adalah acara yang khusus membicarakan Kangjeng Nabi Muhammad, khusus mengagungkan Kangjeng Nabi Muhammad, khusus mengenal Kangjeng Nabi Muhammad. Catat nih. Dan, nah ini catat ya. Dan umat ini doanya akan terkabul, dikabul oleh Allah ketika bertawassul rame-rame dengan keagungan Kangjeng Nabi Muhammad. Ini perlu dicatat. Ketika doa umat ini sulit dikabul oleh Allah, cek orang Sunda mah mintul. Nah, namun ingat, ketika berdoanya dengan cara bertawassul dengan keagungan Kangjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam jadi mantul. Mantap betul. Tadinya mintul jadi mantul. Apa ada dasarnya? Ada. Apa dasarnya? Adalah hadis yang diriwayatkan oleh banyak ahli hadis, yaitu hadis babu tawassuli Adam, bab tawassulnya Nabi Adam. Nabi Adam tawassul, coba, seorang nabi, seorang rasul tawassul. Dengan siapa tawassul? Dengan keagungan Kangjeng Nabi Muhammad. Nabi Muhammadnya sudah lahir? Belum.
entah berapa ribu tahun lagi dari zaman Nabi Adam ke masa kelahiran Kangjeng Nabi Muhammad SAW. Tapi Nabi Adam sudah bertawassul, manusia pertama, bahkan Rasul pertama, Nabi pertama di muka bumi, Khalifah pertama di muka bumi, yang bertawassul dengan keagungan Nabi akhir zaman, Sayyiduna wa Maulana Muhammad SAW, adalah Kangjeng Nabi Adam alaihissalam. Kenapa bertawassul? Ya, karena beliau punya keinginan yang besar, cita-cita yang tinggi. Beliau sudah berupaya, berjuang, berdoa kepada Allah di banyak tempat, di setiap waktu. Doanya bayangkan, bukan sehari dua hari beliau berdoa, menangis terus-terusan kepada Allah, bukan sehari dua hari. Coba bayangkan, berapa lama beliau berdoa? Dan 200 tahun. 200 tahun ini dalam hadis ini diriwayatkan. Kenapa beliau berdoa? Apa emang cita-citanya? Cita-citanya begini, pingin pernyataan dari Allah bahwa Allah mengampuni kesalahannya. Sudah gitu. Tidak ingin apa-apa. Ingin itu. Padahal kesalahan Nabi Adam alaihissalatu wassalam, ya, bukan merupakan kesalahan yang seperti kesalahan umumnya manusia. Disebut Nabi Adam maksiat oleh Allah. Ketika di surga beliau dilarang oleh Allah Ta'ala mendekati satu pohon di surga. Ada pohon di surga, dan ini pohonnya ada beberapa riwayat, ya, ulama, sebagian ada mengatakan pohon anggur, sebagian pohon ini, pohon ini, pohon ini. Nah, ketika Nabi Adam dan Siti Hawa dimasukkan ke surga, dipersilahkan setelah dikasih ruh, masuklah ke surga. Begitu masuk ke surga, Allah Ta'ala kepada Nabi Adam mempersilahkan menikmati surga apapun. Fakula minha ragadan haitsu syi'tuma. Silahkan makan sesukanya, gitu kan? Namun kata Allah, wala taqraba hadhihi syajarata fatakuna minadh-dhalimin. Namun kalian berdua jangan mendekati pohon ini, kata Allah. Ada pohon itu di surga. Udah diwanti-wanti oleh Allah. Kalau mendekati, kalian berdua termasuk orang yang mendolimi dirinya sendiri. Ya. Nah, ceritanya Nabi Adam alaihissalatu wassalam, ya, dihasudi oleh iblis. Iblis itu banget hasud sama Nabi Adam dan keturunannya. Makanya kita manusia oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala diwanti-wanti oleh Allah agar kita menjadikan bangsa setan itu musuh bebuyutan, agar kita mengobarkan bendera peperangan, ya, agar kita menabuh genderang perang yang tiada henti sampai mati. Dengan siapa? Dengan setan. Inna syaitana lakum adu fattakhidhuhu aduwa. Kata Allah, sesungguhnya setan itu musuh kalian. Maka jadikanlah oleh kalian setan itu sebagai musuh. Jangan dijadikan teman, karena sudah jelas musuh kalian. Ya. Allah. Maka ketika ahli neraka yang waktu di dunianya digoda oleh setan dan mereka tergoda oleh setan, tertipu oleh setan, sehingga
menjauh dari Allah, tidak mau kenal Allah, ada yang mendustakan Allah. Begitu pula kepada para rasulnya, kepada kitabnya, kepada malaikatnya, kepada hari kiamat, kepada akhirat. Tuh, banyak yang maksiat kepada Allah, banyak yang tidak mau melakukan perintah Allah. Karena apa? Karena manut kepada godaan syaitan. Tidak sadar bahwa syaitan itu musuh gerot, musuh bebuyutan. Sehingga tidak pernah hati-hati di setiap waktunya. Tidak pernah mau menjaga diri, membentengi diri dari setan. Kenapa? Karena merasa saya tidak punya musuh dalam hidup. Padahal oleh Allah sudah diwanti-wanti. Manusia itu punya musuh dalam hidupnya. Satu musuhnya. Apa? Setan. Jadi harus siaga satu terus dengan setan itu. Maka ketika ahli neraka pada menjerit-jerit di dalam siksaannya, mereka pada menyesal. Bagaimana kata Allah kepada ahli neraka? Kata Allah, a'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alam ahad ilaikum ya bani Adam alla ta'budu syaitan innahu lakum aduwwum mubin. Kata Allah, bukankah aku sudah mewanti-wanti kepada kalian? Bukankah aku sudah mengambil perjanjian dengan kalian? Kalian jangan sampai menyembah setan. Jangan sampai manut kepada setan. Sesungguhnya setan itu adalah musuh kalian. Cek orang mah kenapa atuh gitu kan? Nah, jadi kalau dijejeleh ku Allah kete ahli neraka teh. Naudzubillah min dzalik. Semoga kita diselamatkan. Ya, dari godaan setan, dari kejahatan setan. Nah, ini iblis itu adalah mbahnya setan. Iblis itu adalah nenek moyangnya setan. Ya. Nah, iblis ini hasud kepada Nabi Adam alaihissalatu wassalam. Karena diusir oleh Allah Ta'ala dari alam surga, diusir oleh Allah Ta'ala dari alam yang agung. Gara-gara apa? Gara-gara Nabi Adam yang dijadikan khalifah di muka bumi tidak dia. Jadi yang diangkat, naik pangkat siapa? Nabi Adam. Padahal Nabi Adam makhluk yang kemarin. Sementara iblis adalah ciptaan Allah yang sudah berpengalaman banyak, pengetahuannya luas, beribadah kepada Allah di aras, di surga, di langit. Tuh, bahkan iblis itu pernah jadi guru besar sebahagian malaikat. Tiba-tiba yang diangkat menjadi khalifah siapa? Manusia. Begitu Allah mengumandangkan, menyerukan, Allah mempublikasikan kepada semua malaikatnya, termasuk saat itu iblis. Bagaimana firman Allah? Inni ja'ilun fil ardi khalifah. Sesungguhnya aku, kata Allah, ja'ilun fil ardi khalifah, aku akan menjadikan khalifah di muka bumi. Ternyata siapa yang dijadikan khalifah? Yang kemarin sore itu istilahnya. Ini yang baru diciptakan, yang belum tahu apa-apa, yang tidak punya pengalaman apa-apa. Ya. Kenapa enggak saya? Ya. Setelah itu malaikat dan iblis disuruh sujud lagi kepada Nabi Adam. Ya tambah kesel kan? Suruh sujud. Semua malaikat fasajadu, sujud semuanya, illa iblisa aba wastakbara wa kana minal kafirin, kecuali iblis. Yang lain malaikat semua sujud kepada Nabi Adam. Bagaimana iblis? Celenge iblis semua. Celenge. Apa bahasa Indonesianya celenge? Celenge.
Apa ya? Melongo. Wih, ada jubang-jebeng teh, ada bisa nungewa masuk gitu geningnya. Belang-beleng jubang-jebeng. Gitu kan? Biasa. Nungewa mah gitu tuh. Nah, iblis semuanya, malaikat semuanya sujud, sedang khusyuk sujud taat kepada Allah. Karena yang memerintahkan sujud kepada Nabi Adam itu siapa? Allah. Malaikat tidak melihat Nabi Adamnya, tapi malaikat melihat yang memerintahkan sujud siapa? Allah. Lalu kita ini ciptaan Allah, ada apa? Punya apa? Bisa apa? Tahu apa di hadapan Allah? Malaikat sujud. Sami'na wa ata'na. Mau Nabi Adam bodoh, mau Adam dibikin dari tanah, mau enggak, malaikat dibikin dari cahaya, gitu kan? Karena Allah yang nyuruh, sudah manut saja sama Allah, gitu kan? Kalau iblis enggak lihat Allah, tapi iblis lihat dirinya dan lihat Nabi Adam. Adam ini dibikin dari tanah, saya dari api. Wah, hebatan saya dengan Adam. Ya, tuh kan? Nah, sudah kesel itu kan, yang dijadikan khalifah siapa? Nabi Adam. Begitu melihat Adam asal usulnya tanah, saya api, bagusan saya. Malah yang harus disuruh sujud saya sama Adam. Gak mau, menolak. Begitu menolak, gak mau sujud, celenge. Allah Ta'ala bertanya kepada iblis, kenapa engkau tidak mau sujud? Jawabannya apa? Kata iblis, ya Rabb, ana khairun minhu. Aku ini kan lebih bagus dari Adam. Ya. Engkau menciptakan aku dari api, tapi kau ciptakan Adam dari tanah. Oh, begitu menegakkan hujah di hadapan Allah. Ini kan memperlihatkan kesombongan dan kelancangan kepada Allah. Bayangkan, berhujah di hadapan siapa? Di hadapan Allah. Menghujat siapa? Menghujat Allah. Allah murka seketika. Seketika Allah murka. Saat itu juga Allah mengusir iblis. Keluar kamu, iblis. Oh, dilaknat kau. Dikutuklah iblis dan semua keturunannya. Semua keturunannya. Iblis sebelum keluar, dia itu malah karena sudah ditakdirkan oleh Allah Ta'ala menjadi makhluk terkutuk selamanya dengan keturunannya. Kan? Iblis itu nggak dapat hidayah dari Allah, nggak dikasih hidayah. Memang sudah ditakdirkan setelan dikutuk. Ya. Lalu malah iblis itu, dia itu kagok berontok kepala serambang. Dikutuk, udah dikutuk, diusir. Sebelum usir, ya Rabb, sebelum keluar, saya memohon kepada engkau. Oh, dengan wah gitu kan, tetap sombongnya kelihatan. Mau apa? Lu iblis. Saya minta tempo dan keturunan saya sampai hari kiamat. Minta tempo, itu dalam Quran kisahnya. Bagaimana? Jawab Allah, kamu dikasih tempo. Makanya iblis tidak ada yang mati dan keturunannya tidak ada yang mati kecuali nanti pada hari kiamat. Ya, beda dengan bangsa jin. Dikasih tempo oleh Allah. Lalu mau apa kamu dikasih tempo? Mau minta tempo? La uwiyannahu. Saya akan menggoda, akan menggelincirkan keturunan Adam. Ya. Saya akan gelincirkan, saya akan goda.
dari depan, terus dari belakang, terus dari kanan, terus dari kiri. Ya, kecuali hamba-hamba engkau yang ikhlas. Saya tidak bisa mencelakakan yang ikhlas, menyesatkan yang ikhlas. Saya akan sesatkan, pokoknya saya akan goda dari depan, dari belakang, dari kanan, dari kiri. Nah, itu permintaan iblis kepada siapa? Kepada Allah. Pernyataan iblis kepada Allah. Bagaimana jawaban Allah? Cek urang mah ya, kop kumasia. Kop kumasia. Pek kumasia. Dan pek. Iblis dilupakan oleh Allah. Pemikirannya ya, dalam menggoda Bani Adam dilupakan dari dua jihad. Satu jihad atas, dua jihad bawah. Saat itu iblis ingatnya dari depan, dari belakang, dari kanan, dari kiri. Dilupakan oleh Allah. Dari atas tidak disebut, dari bawah tidak disebut. Memang sengaja dilupakan oleh Allah. Begitulah cara Allah untuk menyelamatkan hambanya. Sehingga dalam keterangan disebutkan, selama hamba yang beriman masih mau sujud kepada Allah Ta'ala, mau menengadahkan kedua tangannya ke jihad atas, sujud ke jihad bawah, maka dia akan selamat dari godaan iblis. Dia akan selamat dari upaya iblis untuk mencelakakannya. Nah, sengaja dilupakan oleh Allah Ta'ala. Maka kita jangan lupa berdoa kepada Allah dan jangan lupa sujud. Orang yang terus rajin berdoa kepada Allah, kehebatan, kegagahan iblis dan keturunannya tetap akan luluh lantah dengan pertolongan Allah. Orang yang rajin sujud, ya, rajin sujud ke bawah nih, ke tanah, ingat, berdoa kepada Allah, bertasbih kepada Allah dalam sujudnya. Sehebat apapun iblis dan keturunannya, akan hancur lebur, luluh lantah kehebatannya. Masya Allah, ingat, dengan pertolongan Allah. Dengan apa? Pertolongan Allah. Jadi pertolongan Allah itu satu dengan doa. Angkat tangan ke jihad langit, ke jihad aras. Kedua dengan apa? Sujud. Tuh, sujud ke tanah, sujud. Karena dua jihad ini tidak pernah dinyatakan oleh iblis. Ketika dia berkomunikasi dengan Allah Ta'ala, tidak. Sehingga dua jihad itu dijaga oleh Allah Ta'ala. Fahami oleh kita semuanya. Iblis bisa menggoda dari depan, bisa menggoda dari belakang, bisa menggoda dari kanan, bisa menggoda dari kiri dengan segala upaya. Tapi ada dua jihad yang iblis lupa, dia dilupakan oleh Allah, tidak menyebutkan dari atas dan dari bawah. Dari dua arah itulah hamba-hamba Allah bisa selamat. Maka siapa yang meninggalkan sujud kepada Allah, ingat, dalam sehari semalam minimal 5 waktu sholat yang fardu, ingat, dia tetap akan celaka oleh iblis. Barang siapa orang yang meninggalkan berdoa kepada Allah, dia tetap akan celaka dengan iblis, dengan setan itu. Eces, langsung cerita yang tadi dongeng Nabi Adam di mana? Di surga. Iblis ini saking hasudnya dia lalu berusaha berjuang
ingin bisa masuk surga, mau menggoda Nabi Adam dan Siti Hawa. Ya, berupaya, berjuang iblis itu. Cerita singkat ini, singkat. Iblis itu lolos tanpa pakai jalur biasa, lewat pintu depan, kan? Karena dijaga ketat, kan iblis sudah diusir. Akhirnya ceritanya lolos iblis itu, masuklah iblis itu ke dalam surga, lalu menemui Nabi Adam alaihissalatu wassalam. Ya, Adam, dan kamu dilarang ya sama Allah mendekati pohon ini. Iya. Kamu tahu gak? Saya ini kan sudah lama di surga, dari dulu sudah tahu. Wah, cek paribasan nama gitu kan. Suklak siklukna. Udah tahu. Emang kenapa? Tahu nggak apa maksud Allah melarang kamu mendekati pohon ini? Enggak. Ya. Kata iblis, itu setahu saya ini pohon kekekalan, pohon kelanggengan, namanya pohon khuldi. Ya, buahnya buah khuldi. Kata siapa? Kata iblis. Kata iblis, kita mah jangan nyebut buah khuldi. Kan? Itu kata buah khuldi itu kata siapa? Kata iblis. Ini pohon kekekalan. Jadi kalau makan dari pohon ini, apanya saja dimakan ini, itu akan kekal di surga. Jadi kalau Adam dan Hawa pingin kekal dalam alam kenikmatan ini, makan itu. Kalau tidak dimakan, Adam nggak akan kekal. Pasti suatu saat akan keluar dari surga ini. Surga kan alam kenikmatan. Tidak ada alam kenikmatan yang seperti surga. Di alam manapun. Kalau pingin ya tetap di surga, makan. Kalau nggak dimakan, nanti keluar dari surga suatu saat, tidak akan kekal di surga. Lalu apa? Setelah itu Nabi Adam alaihissalatu wassalam memakan buah itu. Ya, menurut sebagian ahli riwayat, buah anggur dimakanlah dengan Siti Hawa berdua. Asyik makan. Begitu memakannya, langsung terbang, menghilang pakaian surga saat itu. Beliau merasa malu, Siti Hawa merasa malu di surga. Pakaian surga langsung hilang saat itu. Hanya meminta kepada Allah, dikasihlah hanya 2 lembar daun ya di surga. Lalu ditempelin ya, di depan, tempelin belakang. Ya. Lalu setelah itu Nabi Adam alaihissalam dan Siti Hawa disuruh oleh Allah Ta'ala turun ke bumi. Ya. Suruh turun. Maka diturunkanlah Nabi Adam dan Siti Hawa di Gunung Sarandib. Itu di mana itu teh? Sri Lanka. Di Sri Lanka. Tuh. Siti Hawa tidak di situ. Beda tempat, beda negara. Diturunkannya masing-masing beda-beda. Allah. Iblis sorak, gembira karena gol, sukses, bisa menggoda siapa? Nabi Adam dan Siti Hawa. Tidak merasa yang diusir itu dia saja dan keturunannya. Sekarang yang diusir itu juga Nabi Adam dan Siti Hawa, dan keturunannya harus dibawa semuanya ke dunia. Bawa semuanya ya di tulang punggung Nabi Adam alaihissalatu wassalam. Allah. Nah, Nabi Adam ketika turun ke dunia ini, beliau merasa takut oleh Allah.
kerjaannya nangis minta ampunan kepada Allah dengan Siti Hawa. Nabi Adam di mana, Siti Hawa di mana? Itu cerita terakhir dipertemukannya adalah di sana di Mekah, yaitu di Muzdalifah. Di Muzdalifah. Di Muzdalifah itu ada bukit namanya Bukit Jama'. Bukit Jama' itu adalah bukit di mana Allah mengumpulkan, mempertemukan Nabi Adam dengan Siti Hawa, bukan di Jabal Rahmah. Kalau dalam riwayat hadis kan, bukan di Jabal Rahmah, tapi di Bukit Jama'-nya, yaitu yang ada di Muzdalifah. Kan banyak orang yang suka menyebutkan kan, itu Jabal Rahmah itu tempat pertemuannya Nabi Adam dengan Siti Hawa. Tidak, kalau dalam riwayat hadis bukan di situ. Tuh. Menangis Nabi Adam. Dan Nabi Adam tidak berani mengangkat wajah ke jihad langit. Takut oleh murka Allah, takut azab Allah turun. Kerjaannya nangis dan nangis siang dan malam. Nabi Adam berupaya ingin mendapatkan jawaban ampunan dari Allah. Dengan berbagai doa, dengan berbagai cara. Sehari, 2 hari, 3 hari, seminggu, 2 minggu, sebulan, 2 bulan, 1 tahun, 2 tahun, 10 tahun, 20 tahun. Allah sampai beliau bolak-balik dari Gunung Sarandib ke Makkah Al-Mukarramah 40 kali berhaji. Jalan kaki. Dari Sri Lanka kemana? Ke Makkah. Ingat, berhaji. Nah, ceritanya sudah pas 200 tahun beliau pas ada di hadapan Ka'bah, yang Ka'bah waktu itu masih berupa bukit tanah merah. Yang tawafnya juga para malaikat. Ya. Beliau duduk di hadapan Baitullah menangis kepada Allah. Sampai air matanya terus mengalir di atas pasir itu. Allah. Lalu di saat beliau duduk, Allah menghendaki mau memperlihatkan keagungan kekasihnya teragung, yaitu junjunan alam Rasulullah sallallahu alaihi wasallam kepada Nabi Adam. Dan Allah Ta'ala mengilhamkan kepada hati Nabi Adam alaihissalatu wassalam tentang cara agar dikabulkan doa oleh Allah, yaitu dengan cara bertawassul dengan Nabi akhir zaman, cucu beliau sendiri, yaitu Kangjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Tiba-tiba lagi menangis di hadapan Ka'bah, teringatlah beliau kepada keagungan nama Muhammad, yang mana beliau ketika sebelum masuk surga masih berupa patung. Lalu begitu roh dimasukkan ke dalam jasadnya, nah, beliau bisa melihat, beliau bisa bergerak. Ketika beliau mengangkat wajahnya ke arah singgasana Allah, arasnya Allah, beliau melihat di tiang-tiang keraton Allah, di situ tertulis kalimat begini: La ilaha illallah. Kan Allah tuh akhirnya. Lalu Muhammadur Rasulullah. La ilaha illallah. Tuh, akhirnya apa? Allah. Muhammadur Rasulullah. Ini Muhammad disandingkan dalam tulisannya dengan nama Allah di tiang-tiang keraton Allah. Gak ada nama makhluk siapapun, nama malaikat,
nama nabi, nama rasul, nama ciptaan Allah, apapun siapapun yang termaktub di tiang-tiang aras dan memancarkan cahaya sehingga aras terang benderang dengan cahaya yang memancar dari dua nama itu. Aras menjadi agung, aras menjadi berkah dengan dua nama itu, Allah dan nama Muhammad. Lalu Nabi Adam alaihissalatu wassalam, beliau merasa yakin dalam hatinya, wah ini pasti Muhammad ini adalah makhluk Allah yang paling dicintai oleh Allah, yang paling dimuliakan Allah. Karena nggak ada di tempat teragung, di alam teragung, bayangkan tersuci, nggak ada nama makhluk yang dijadikan ikon, yang begitu memancarkan cahaya, begitu hebat, yang disandingkan tulisannya dengan nama Rabbul Alamin, nama Allah. Nggak ada, nggak ada, kecuali Muhammad. Timbul yakin. Nah, Nabi Adam alaihissalatu wassalam, ketika beliau sedang menangis di hadapan Ka'bah, ini sudah 200 tahun, tiba-tiba ingat itu. Lalu beliau diilhami cara bertawasul. Lalu beliau berdoa kepada Allah, ya Allah, dengan keagungan, kekasihmu, makhluk yang paling engkau cintai dan paling engkau muliakan yang bernama Muhammad, ya, semoga engkau mengampuni kesalahan hamba. Begitu Nabi Adam mengutarakan kalimat itu, dan kalimat itulah menurut sebagian ulama yang diilhamkan oleh Allah kepada Nabi Adam alaihissalatu wassalam, dan Allah Ta'ala berfirman dalam Quran, fatalaqqa Adamu min rabbihi kalimatin fataba alaih. Kalimat-kalimat, banyak riwayat tentang kalimat-kalimat tersebut, dan kalau disatukan itu menurut ahli hadis boleh, artinya mungkin disatukan. Maka ulama ada yang mengatakan Nabi Adam itu membacakan kalimat ini, kalimat ini, kalimat ini. Di akhir kalimatnya Nabi Adam mengutarakan kalimat tawassul dengan keagungan Kangjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Begitu Nabi Adam mengutarakan itu, seketika malaikat Jibril menjelma di hadapan Nabi Adam alaihissalatu wassalam, lalu menyampaikan salam, dari Allah Jalla Jalaluhu wahdah. Lalu malaikat Jibril menyampaikan, ya Adam, wahai Adam, innallaha qad ghafara lak, sesungguhnya Allah sudah mengampunimu saat ini. Lalu datanglah wahyu dari Allah kepada Nabi Adam, ya Adam, wahai Adam, dari mana Adam kau tahu bahwa Muhammad itu adalah makhlukku yang paling aku cintai dan paling aku muliakan? Lalu Nabi Adam cerita, ketika engkau memasukkan ruh kepada jasadku di hadapan pintu gerbang surga, lalu hamba mengangkat wajah hamba melihat ke jihad arasmu, lalu hamba melihat di tiang-tiang keratonmu, di situ tertulis la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah, dan disitulah hamba yakin bahwa ini Muhammad tidak mungkin dijadikan ikon, ditulis di tiang-tiang arasmu, digandengkan tulisannya dengan namamu, kecuali ini pasti ini adalah makhluk engkau yang paling kau muliakan, yang paling kau cintai. Apa jawaban Allah? Shadaqta ya Adam, benar engkau Adam. Masya Allah, benar engkau Adam. Ini kan Buya pernah ngomong cerita ini dengan bahasa Sunda dulu di sini juga. Buya mah ingat. Kayak kata gara pek rekaman anak. Cuma sekarang versi Indonesia karena ada Syekh Ramadan dari Aceh. Datengenahan sebenarnya mah keur urang saya ti mah ngomong bahasa Indonesia teh eueuh kehed eueuh hees. Sia mah hees we ngaji teh. Tengenahan ya.
Tapi kan ada tamu dan juga yang mendengarkan ini banyak sekali ya, dari berbagai provinsi, berbagai negara yang menyimak. Jadi banyak yang nggak ngerti kalau Buya ngomong bahasa Sunda, kan? Tapi sekali-kali ya, kalau sekali-kali boleh-boleh saja. Tolare eswaya tuh. Sekali-kali, ya, sekali-kali itu, sekali-kali. Molores ya magawe teh. Ya, kumaha ayo waktu nonton sia mah molotot panon teh. Waktu ngobrol culang cileung panon teh gitu kan. Ayo tempo ngaji sia mah kumaha. Sih. Inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Teruskan. Nabi Adam tawasul teruskan. Nah itu. Nah ini perlu diingat oleh kita. Sepadan Nabi Adam, setinggi martabat Nabi Adam, seorang Rasul, seorang Nabi. Artinya ada saja kan ke doa yang macet, kan? Lalu sepadan Rasul, sepadan Nabi, Masya Allah, kan? Beliau ternyata bertawasul juga, tidak selonong boy langsung saja berdoa kepada Allah. Kenapa pakai tawasul lah? Kamu siapa? Tuh lihat Nabi Adam. Kan kamu mau cinggering, cing cager leheng sia mau cinggering sia mah. Itu tinggal di dalam kusia pantar Nabi Adam, pantar Rasul, pantar Nabi ke tawasul. Aisyah kawanianan sia kau sunu wawuh jeung pangeran sia da sia mah buronan malaikat Jabaniyah sia mah DPO sia mah. Kartin teh naon cenah DPO sia mah. Tinggal diisyaratkeun ku Allah sia mah geus dibawa jet sia mah. Jo langsung we hayang duit minta ka Allah. Ayo segala minta ke Allah, ya Allah barang penta gawe nate, gawe doraka ka pangeran. Nyepira kurek didenge ku pangeran. Pira ku didenge dalam kuring jadi pangeran digitik sia. Datang jual barang penta we ka aing meureun gitu kan. Ai titah salat sia mah hararese. Kan? Titah ngaji hararese sia mah gitu. Nah, teu dileputan mah sia salawatan ke hese sia mah. Kudu cukupian di bala-balaan sia mah gitu. Ayo datang ke aing jual minta duit sia. Digitik sia ku aing gitu kan. Mun Buyano jadi pangeranana. Ari Allah mah pangeranana bager we Allah mah gitu ya. Bager we Allah. Oh. Allah. Jadi sepadan Nabi Adam saja bertawasul. Ini dalam hadis. Maka jangan heran kalau kita menemui riwayat-riwayat ternyata para rasul setelahnya juga bertawasul dengan keagungan Kangjeng Nabi Muhammad. Ternyata umat para rasul terdahulu juga bertawasul dengan keagungan Kangjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kalau diceritakan tentang bab tawasul dalam Quran, dalam tafsir, dalam hadis tidak akan cukup ya 2 majelis, 3 majelis membahas hanya tawasul saja. Tapi pan ayeuna mah manehna ge geus 5 watt panonna oge. Dek namahan deui ilmu. Geus diwawal-wawal ge teh asup eta ilmu teh. Lah. Allah. Da maneh mah lain jelema pi ilmu, jalma pi duit maneh mah. Mun tempo di sawer kajenting 500 perak sia mah belaan bencenur hulu. Belaan bencenur hulu dah ti tukang ngejol maju ka hareup. Bener henteu? Gitu. Da sia mah pi duit lain pi ilmu. Matak ilmu mah hese we rek asupkeun ilmu jol. Gitu kan. Di mana diiming-iming duit 500 perak jol. Wah gitu. Gara mana aya duit eueuh. Dek sawer henteu ieu teh. Mana sok sawer keunana. Ka dieu bawa ka dieu urang sawer geura. Tinggal cileungna ge tinggal itu kali.
Sok tinggal cileung na oge. Nunggu tadi kikituan lagi itu aja. Wah. Ha? Tuh, masuk tuh. Wah, sawer aya duitna. Sok kadiekeun. Kadiekeun. Allah. Nah, selama ada maulid dan selama ada rojaban, doa umat ini akan tetap dikabul. Kenapa? Karena bertawassul dengan keagungan Kangjeng Nabi Muhammad. Tuh. Loh. Terus gimana kalau saya berdosa? Saya ini banyak dosa. Apakah mungkin saya masih dikabulkan? Nah, disinilah keistimewaan berdoa dengan cara tawassul. Ketika berdoa dengan cara tawassul, ulama mengatakan walaupun dalam keadaan orang yang bertawassul itu berdosa, maka dia akan tetap bisa dikabulkan doanya oleh Allah, karena Allah tidak melihat siapa yang berdoa, tapi Allah melihat siapa yang dijadikan alat tawassul. Ada memo masalahnya. Memonya namanya Muhammad. Wah, Nabi Muhammad kekasih Allah. Begitu berdoa kok ada nama Muhammad. Allah, itu kan? Akhirnya cek bahasa Sunda mah pangeran teh eleh deet. Segitu mah. Hah? Akhirnya mah kok patus ya. Kan tah dibere ku aing, dijabah ku aing. Teu ngareret urang. Teu nu direret saha? Kangjeng Nabi Muhammad. Anu dijieun memo ku urang ketika urang ngadoa ka Allah. Mata ulama mengatakan salah satu cara doa cepat dikabul adalah dengan cara tawassul. Tapi tawassulnya harus dengan kekasih-kekasih Allah. Dan tidak ada ciptaan Allah yang paling dicintai oleh Allah dari seantero yang dicintai oleh Allah kecuali Kangjeng Nabi Muhammad. Ini perlunya maulid dan Isra Mi'raj terus diadakan minimal setahun sekali. Alhamdulillah, tuh kan kemarin maulid kemarin kan Buya lain kesubuhan kemarin itu nya. Ya, kadieu henteu. Kaweh kumaha? Wih deui, gitu kan. Sabab Buya datangna isuk-isuk teuing. Bener henteu kadita nya? Isuk teuing euy. Isuk-isuk teh. Jadi kuduna teh memeh isukan. Ayeuna alhamdulillah bisa bertemu kembali. Moga-moga segala hajat kita dikabul dengan keagungan Kangjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kita berdoa kepada Allah dengan keagungan beliau, ya, dengan doa seorang wali, ya. Seorang wali yang menyusun doa ini, ya, suka dipakai oleh Buya. Walaupun kadang sebahagian kalimatnya tidak dibaca berhubung waktu, ya. Tapi insya Allah ini doa tawassul, ini mustajab doa ini, ya, sering bacakan oleh kalian. Ya, kalau punya hajat yang penting-penting bacakan dulu marhaba. Setelah selesai, ya, minimal 4 atiril, ya, berjanji setelah selesai, lalu setelah marhaba berdiri walaupun tidak semuanya, lalu kita berdoa dengan doa ini, maka dikabul oleh Allah Ta'ala. Allahumma salli ala habibika Sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa barik wa sallim wa rada an jami'in sahaba al-qarabah wa tabi'in wa tabi'i tabi'in lahum bi ihsan ila yaumiddin amin ya rabbal alamin.
Allahumma inna qad hadarna qira'ata maulidi nabiyikal karim fa'afid alaina bi barakatihi libasal izzi wa takrim wa askinna bi jiwarihi fi darin na'im wa na'imna fil jannah bin na'imil muqim. Allahumma inna nas'aluka bi jahi hadzal nabiyil mustafa wa alihi ahli sidqi wal wafa kun lana mu'inan wa mus'ifa wa bawina minal jannati ghurafa warzuqna bijahihi sallallahu alaihi wasallam indaka ya Allah qabulan wa izzan wa syarafa. Allahumma inna natawassalu ilaik bi nabiyyikal mukhtar wa alihi al-athhar wa ashabil akhyar kafir anna dhunub wal awzar. Ya Allah, ya Allah, ya Allah, wahrusna min jami'il makhawif wal akhtar wajma' bainana wa bainahum fi daril qarar wa taqabbal minna ma qaddamna min yasiri amalina fil ilan wal israr warhamna bi rahmatik waghfir lana innaka antal aful ghafar ya ghafar. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin wa ila hadratin nabiy sallallahu alaihi wasallam. Al-Fatihah. Alhamdulillah, kabul. Sebelum selesai, Buya mengundang semua umat Islam untuk hadir dalam acara Maulid Akbar di Simpang Pemulihan Sumedang pada tanggal 6 Oktober pagi hari dari jam 6 pagi sampai duhur, hari Ahad 6 Oktober. Usahakan hadir semuanya insyaallah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mana duitnya?